Halo Kak, Halo, wow, abis mandi nih kayaknya nih. yo hai. Habis ngajar keluar, pulang Abis, makanya pergi nggak abis usah mandi, ngajar, pulang harus mandi. ngajar apa ini? Forex lah. Wow, forex gokil. Gimana kalau forex ini? Mungkin bisa dibagikan sedikit apa sih itu forex Kak? Kayaknya Kakak berkecimpung di bidang forex nih. Mau jelasinnya gimana ya? Intinya forex itu kalau dibilang forex itu apa? Forex itu Hmm, kayak money changer sebenarnya, money hmm, changer versi yang lebih modern. Kalau hmm, money changer itu kan kita harus ke tokonya, hmm, kita hmm. harus biasanya kita ke money changer itu kan nggak hanya karena mau investasi kan, tapi lebih Iya. ke arah kita mau ada keperluan ke luar negeri atau mau Hmm, hmm, ada hmm, sesuatu hmm, yang kita perlukan dengan negara lain. Tapi kalau hmm. forex ini kita jual beli mata uang itu hanya untuk mengambil keuntungan. Oh, I see. Oke, oke, oke. Lalu kita harus invest dulu kah? Misalnya kita punya uang invest 500.000, apakah sistemnya seperti itu? Baru kita bisa dapat uang kembali. Untuk meraih keuntungan itu terjadi atas selisih ya, selisih dolar Hmm, yang kita lakukan pada saat itu. hmm. Biasanya orang tahu forex itu biasanya taunya saham ya. Padahal Iya. sebenarnya forex dan saham itu beda. Hmm, Saham sama hmm, forex itu beda. Bedanya di mana? Kalau hmm, di forex kita nggak punya mata uang Korea, kita nggak punya mata uang Jepang, kita nggak punya mata hmm. uang Inggris, tapi kita bisa beli dan kita bisa jual di waktu yang sama. Oke, Kalau oke. di saham bedanya apa? Kalau di saham kita harus punya dulu eh, sahamnya perusahaan itu, baru kita bisa jual dong. Hmm, hmm, Kalau di hmm. forex enggak. Di forex itu nggak Oke, perlu punya dulu bisa jual. Karena mata uang yang kita punya itu bisa dikonversikan ke semua mata uang yang kita mau. oke, oke, oke. Oke, berarti berarti sistemnya kalaupun kita nggak ada modal bisa langsung tukar uang atau bagaimana? Kita harus punya uang dulu sebagai modal? No, kalau di forex itu kita harus punya akun dulu. Kita harus punya Hmm, akun USD-nya di satu hmm, broker yang kita pilih. hmm, Lalu uang yang kita setorkan itu dalam bentuk rupiah ke broker. Broker akan kasih hmm, kita sesuai kurs mata uang hmm. USD. Gitu. Oke, oke. Ini menarik Kak. Tapi kenapa Kakak mau mau mengambil jalan dan kemudian memilih untuk bermain forex seperti itu kan? Karena sepertinya perempuan itu lebih baik bekerja kantor seperti itu kan. Tapi kenapa pengen main forex seperti itu? Zaman dulu tuh kok aku kuliah, you Mhm. know lah aku kuliah di UPH kan. Yoi. Nah, mungkin sedikit ada apa ya label yang nggak enak gitu ya, Mhm. bahwa anak UPH itu nggak bisa kerja, anak UPH itu gimana-gimana. Mhm. Saat itu karena udah sudah sangat terbiasa hidup dengan kehidupan yang ada di UPH, Mhm. begitu tamat kuliah, ngelamar kerjaan, ya karena udah ada dendam sedikit ya, sedikit dendam bahwa dulu aku kuliah di akuntansi itu bener-bener bukan mauku, tapi aku lulus gitu kan, Iya, iya. pengen ada apa ya, bukan bukan penghargaan sih, tapi lebih ke arah yang gue mau Hmm. bukti ini, gue bisa cari uang dari ilmu yang gue dapetin gitu. Oke, oke, oke. Ngelamar beberapa pekerjaan, ternyata gajinya itu bisa dibilang jauh di bawah uang bulanan yang dikasih orang tua aku gitu loh. Dan Gokil. saat itu aku tinggal di Karawaci. Hmm. Karawaci kan. Hmm. Aku ngelamar kerjaan di Kuningan dengan Oke. gaji yang di bawah uang bulananku yang dikasih orang tua. Aku tinggal di Kuningan, bisa-bisa akhir bulan gigit jari nih, makan Indomie juga nggak kebeli kadang. Aku berpikir begitu waktu itu. Iya, iya. Aku berpikir begitu waktu itu. Hmm. Dan waktu itu aku ngelamar kerjaan kayaknya
coba gitu kan, coba magang karena masih jatuhnya masih magang karena masih baru kan, magang sebulan 2 bulan, bangun siang itu, bangun tidur itu kayaknya struggle ya, untuk bangun tidur pagi itu struggle, dan anak seorang audit itu kan, auditor itu kan kayaknya nggak manusiawi, kehidupannya tuh kayaknya nggak manusiawi gitu. Akhirnya ya udah aku berpikir ya udah deh, coba main forex kan. Bukan coba main forex, waktu itu udah ngerti forex, cuman tidak menjadikan itu menjadi mata pencarian. Bertahan 1-2 tahun kayaknya oke nih gitu. Ya udah sampai sekarang nggak pernah kerja. Cuman ini aja. Sampai sekarang nggak pernah kerja. Terus kalau seandainya ditanya sama teman-teman Kak, kerja apa seperti itu? Gimana respon Kakak? Apakah Kakak menjawab bermain forex seperti itu? Dari zaman aku kuliah dulu mereka tahu aku main beginian. Jadi karena zaman dulu aku tuh suka tiba-tiba refleks ya. Guru dosen di depan nih. Aku lagi trading. Zaman dulu kuliah, trading hanya untuk dapatin uang jajan. Oke. Dulu untuk mencukupin kehedonisman di UPH ya kan. Untuk bisa hidup bareng mereka gitu kan. Nah, hanya sebatas itu waktu itu. Tapi setelah udah tamat kuliah, dunia berubah, ini menjadi mata pencarian. Dan mereka tahu Marsha itu dari dulu udah trading gitu loh. Oke. Bahkan di saat trading forex, kripto, saham belum hit seperti saat ini. Iya. Mereka udah tahu. Oke. Kak, tapi kalau dibandingkan forex dengan kerja Kakak yang kemarin di Kuningan itu jauh lebih untung yang mana, Kak? Oh, jauh lah forex. Kalau dibilang forex ya kok, aku bisa tidur sambil menghasilkan dolar, kadang-kadang makan sambil makan di Susite ngeluarin uang, tapi dapat uang juga di saat di Susite itu gitu loh. Gokil. Itu di Kuningan kemarin daftar sebagai apa, Kak? Auditor. Gokil. Dan gajinya nggak sebesar uang jajan Kakak per bulan. Mirip-mirip lah kok, tapi kan di sana itu kan kosanannya udah 2 jutaan kok. Iya. 1,5 aja belum pakai AC loh. Betul. Daerah Kuningan tuh mahal, daerah Jaksel tuh mahal. Mahal kan? Makan aja mahal di sana. Daerah-daerah pinggir jalan aja udah termasuk mahal di sana. Iya. Belum lagi kayak biaya-biaya yang lain-lain. Aku pikir daripada kerja di Kuningan, dan aku juga kehidupan auditor itu bukan kehidupan yang aku mau. Aku cuman kalau emang harus kerja sebagai karyawan, aku pengennya ya normal-normal aja gitu. Tapi kan kalau auditor ya, you know lah, kalau di akhir bulan, akhir tahun gitu kan kayaknya jobnya banyak banget gitu kan. Udah Kakak yang paling disikat, kalau auditor itu pasti akhir bulan tuh tutup buku tuh kayaknya auditor yang paling disikat kayaknya. Iya, bener. Oke. Kak, tapi gini Kak, dalam perjalanan Kakak sekarang pernah berpikir nggak untuk kemudian pengen punya pasangan misalnya, atau kebahagiaan apa yang mungkin yang belum Kakak capai hari ini seperti itu? Kayaknya kan harta kayaknya udah banyak lah ya. Puji Tuhan, kalau dinilai begitu, puji Tuhan ya kan. Puji Tuhan aja dulu. Kalau dibilang pasangan hidup sih belum ya kok. Hasrat untuk menikah ada. Hasrat untuk menikah ada. Hasrat untuk menikah pasti ada lah. Setiap wanita, setiap laki-laki pasti pengen menikah. Tapi kesiapan untuk itu belum ada sih. Misalnya apa ya? Mungkin batinnya udah lahirnya udah siap ya. Batinnya yang belum siap. Apa maksudnya batinnya belum siap? Apa indikatornya, Kak? Batinnya belum siap tuh gimana maksudnya? Mungkin kalau aku pribadi, aku ngerasa aku mengurus diri aku oke gitu loh, better. Karena aku ngerasa gini, aku hidup sendiri mungkin oke ya, tapi ketika kita menikah, segala sesuatu diambil keputusan itu kan diambil bersama. Walaupun sebenarnya perempuan itu kan following aja ya. Followingnya laki-laki, pasangannya. Tapi buat aku belum siap di situ tuh. Di part itu aku belum siap. Kan, you know lah ya, aku kan orangnya dominan ya. Nah, aku tuh belum siap untuk diatur, dibatasi, begituan. Oke. Tapi emang menikah itu identik dengan diatur, Kak? Kayaknya enggak sih. Tidak diatur, tapi ada aturannya. Yang harusnya aku sendiri, kalau aku mau pergi ke gunung mana, ya aku tinggal pergi gitu loh.
Ketika aku udah menjadi istrinya seseorang, ya aku nggak bisa begitu dong. Aku harus ikut peraturan dia. Aku harus tanya dia kan. Iya. Jadi kakak belum siap untuk hal-hal yang seperti itu. Bukankah itu bagian dari tanda komunikasi, Kak? Bahwa harus ada komunikasi untuk misalnya mau pergi kemana seperti itu. Apakah kakak melihatnya seperti itu juga? Aku bukan tipe cewek yang suka mendikte laki-laki. Dalam arti aku nggak suka nih. Aku punya pacar pun, aku bukan tipe yang nanya, kamu lagi di mana? Lagi ngapain? Dan lain-lain. Itu buat aku tuh, itu pacaran yang bukan di kelas umurku gitu loh. Aku tuh mungkin orang yang sukses menjadi pacarku ya. Bukan sukses dalam arti yang bisa menjadi pacarku adalah orang yang sebenarnya bukan bucin-bucin banget harusnya ya. Karena buat memerhatikan aku bukan kelasnya yang nanya kamu di mana, lagi sama siapa, udah makan belum, itu kayaknya lucu ya kok. Seumur aku digituin tuh kayaknya buat aku tuh lucu gitu loh. Tapi masih ada seumuran kakak yang maksudnya yang ditanyain lagi ngapain, terus suruh. Iya, ada. Emang itu mungkin buat beberapa perempuan itu menjadi bahasa kasih ya. Biasanya orang bilang itu bahasa kasih. Tapi buat aku, karena kebetulan aku bukan bahasa kasihnya begituan, aku ngerasa itu menjadi sesuatu yang membuat aku risih gitu sebagai perempuan. Karena aku juga percaya laki-laki juga nggak mau ditanyain, didikte sampai sebegitunya kayak kantor polisi katanya kan. Betul. Aku bukan tipe yang begitu juga sih sebenarnya. Tapi gimana Kak? Itu apakah udah termasuk toxic relationship kalau udah begitu? Harus kabarin, buat aku, harus. Buat aku ya. Pernah nggak kakak selama pacaran kakak pakai baju couple misalnya, love ke kanan, love ke kiri? No. Aku bukan perempuan yang mau hubunganku aku expose ke medsos maupun ke beberapa. Biasanya orang tahu aku pacaran tuh dengan nggak sengajanya. Dengan nggak sengajanya, bukan yang disengaja, yang begitu pacaran atau anniversary-an aku harus posting, dia ulang tahun aku posting, itu nggak, buat aku nggak kayak begitu, pacaran tuh nggak kayak begitu. Biasanya buat aku, bahkan mamiku sendiri aja nggak tahu loh mantanku siapa-siapa aja, karena emang cowokku sering datang kok ke rumah. Cowokku sering datang ke rumah, tapi mamaku nggak pernah tahu. Bahkan aku pernah 8 tahun pacaran, mamiku nggak tahu pacarku siapa. Buset. Jadi sampai segitunya nggak mau ngasih tahu ya? Bukan nggak mau ngasih tahu, karena aku bukan tipe yang pacaran depan umum yang gitu, enggak. Aku tetap manggil dia namanya. Saat itu pacarku A gitu, aku panggilnya AA gitu, nggak pernah yang gitu, nggak pernah. Jadi suap-suapan pun di depan umum enggak. Tapi kan itu romantis Kak, suap-suapan di depan umum gimana sih? Buatku romantis itu adalah ketika aku dan dia aja yang bisa ngelihat itu loh. Iya. Kan karena pacaran itu kan milik berdua, bukan milik bersama. Betul. Ya udah cukup untuk kami berdua aja. Oke. Kak, kalau dikasih pilihan pria kaya atau pria ganteng? Kaya tapi jelek atau ganteng miskin? Aku jujur ya, kalau kamu nanya kayak itu, aku tetap pilih yang kaya. Aku tetap pilih yang kaya. Sekalipun dia jelek? Sekalipun dia jelek. Buat aku, untuk mengelola kekayaan itu nggak gampang loh kok. Oke. Kalau tadi pilihannya jelek bodoh, ganteng bodoh, jelek pinter, aku akan milih yang jelek pinter. Iya. Tapi kalau kamu bilang kaya dan miskin, aku tetap pilih yang kaya. Karena untuk mendapatkan kekayaannya nggak main-main loh, butuh usaha, butuh kemampuan loh, butuh skill. Betul. Jadi memang nampaknya setuju nggak kalau misalnya statement ini cewek itu matre? Setuju nggak Kak? Kakak sebagai perspektif cewek nih. Enggak. Aku sih sebenarnya nih ya, aku nggak menyalahkan perempuan-perempuan yang di luar sana yang ketika pacaran, yang aku mau parfum, aku mau ini, aku mau itu, aku nggak nyalahin. Tapi buat aku pribadi, sebisa mungkin selagi masih pacaran, kalau bisa dia aku beli. Aku dalam arti bukan beli yang gimana ya, bukan yang gitu. Misalnya gini, makan aku yang bayar, jalan aku yang bayar. Kenapa? Ketika putus laki-laki nggak bisa ngapa-ngapain kita. Kita udah punya kartu loh, kita udah pegang. I see. Buat aku begitu.
Aku buat. Kamu tahu nggak kok? Dulu yang aku pernah cerita kalau nggak salah ke kamu. Aku pernah pacaran 8 tahun. 8 tahun sama orang. Teman sekolah dulu, teman sekolah juga. Itu pacaran ngedate, bayar sendiri-sendiri loh makannya. Oke. Nggak minta dibayarin sebagai perempuan. Kan biasa perempuan minta dibayarin tuh. Enggak. Bukan enggak, tapi aku posisi begini. Aku nggak mau ketika aku belajar ya, saat itu kan pacar pertama. Aku belajar, aku nggak mau ketika putus banyak ungkit-ungkitan gitu loh. Walaupun aku tahu pacarku itu tulus gitu loh, tulus saat itu tulus sama aku. Tapi aku mencoba membatasi karena aku punya prioritas yang buat aku penting adalah ketika aku pacaran sama si A, aku harus nomor 2, bukan nomor 1. Why? Aku bilang, gimana pun aku harus nomor 2 dibandingkan mamanya. Jadi ketika dia punya uang, yang dia harus bahagiakan bukan aku, tapi mamanya. Kamu boleh tanya sama semua mantan-mantanku, aku pasti bilang itu, pasti aku bilang itu. Dan aku nggak punya alasan, dan aku nggak ada alasan buat cemberut, buat ngambek, buat apapun itu, kalau lawanku mamanya. Aduh, sinyalnya jelek lagi, Kak. Oh ya? Aku nggak sih, biasa aja nih. Sinyalnya jelek lagi, bentar ya. Oke. Kak, gini, banyak hal-hal yang menarik kalau kita bahas soal kehidupan anak muda, khususnya mencari pasangan. Kakak sebagai perempuan nih, apa sih yang pertama kali kakak lihat ketika melihat cowok ataupun ketika cowok nembak kakak seperti itu? Pinter. Kudu pinter. Indikator pinternya apa kan? Pinter itu dalam arti ketika aku ngajak dia ngomong dari A, aku move ke B, aku move ke Z, aku balik lagi ke A, dia harus bisa. Buat aku tuh pinter. Oh gitu. Oke, ini menarik. Apakah mantan-mantan kakak juga seperti itu, bisa memberikan ataupun bisa mencari topik pembicaraan, Kak, selama kakak punya pengalaman berpacaran? Aku memilih pacar itu harus lebih daripada aku. Kalau enggak diem bang, aku ini kan bawel nih. Aku cari cowok yang lebih diem daripada aku. Atau aku akan cari yang lebih bawel dibandingkan aku. Atau yang lebih bodoh sekalian, atau lebih pintar sekalian. Karena buat aku, kalau pacaran standar-standar aja susah. Harus pacaran tuh harus beda gitu loh. Yang bedanya tuh sangat-sangat signifikan harusnya. Oke. Ini menarik sih. Tapi kakak sendiri kalau dalam berpacaran, apakah pacaran hanya sekedar tanya sudah makan atau lagi ngapain, atau lebih kepada topik-topik kita ngobrolin apa kayak gitu, ngobrolin konsep? Apakah kakak orang yang mana nih? Orang yang lebih sekedar pacaran tanya lagi ngapain, atau yang lebih suka ngomongin konsep seperti itu, ngomongin ide seperti itu? Aku kebanyakan selama ini biasanya kalau pacaran itu lebih ke arah ngomongin harian. Karena aku bukan tipe yang setting terus kan. Jadi ketika aku di malam hari begini, biasanya kami ngobrol. Hari ini aku udah ngapain aja, planning aku besok mau ngapain aja. Lebih banyak ke arah ngomongin plan aja sih, ngomongin yang udah dilakuin sama yang akan dilakuin. Lebih ke arah begituan biasanya kalau pacaran. Oke, ini menarik sih, Kak. Tapi gini sih, Kak, maksudnya pengalaman berpacaran kakak kan hingga saat ini ya dibilang sudah banyak lah seperti itu. Kakak tahu misalnya cowok ini serius atau enggak tuh dari mana? Nah, itu aku nggak pernah tahu. Karena aku pacaran baru 3 kali kok. Aku pacaran baru 3 kali. Kebetulan kalau pacaran lama-lama, nggak pernah sebentar-sebentar. Dan ketika 3 ini ngajak kawin, misalnya dalam arti ngajak nikah, aku udah langsung move pembicaraan itu aku akan aku belokkan, karena saat itu aku nggak mau dinilai sebagai anak-anak, mau pacaran tapi nggak mau nikah. Oh gitu. Saat itu. Jadi ketika diajak ngobrol masalah beginian, aku biasanya mengelak, dalam arti tunggu dulu ya, kita bahas yang lain dulu. Begitu biasanya. Tapi kalau saat ini mungkin pacaran akan lebih banyak ngomongin kapan kita nikah biasanya. Harusnya seperti itu ya kalau nanti pacaran. Oke, ini menarik sih. Cari orang Batak atau di luar Batak?
di luar Batak. Kenapa? Kenapa di luar Batak? Karena kan ini apa ya? Orang Batak pasti akan mencari dengan yang Batak lagi, sesuai dengan pengalamanku ketika ketemu sama teman-temanku ya. Kenapa di luar Batak? Aku pribadi aja jarang orang percaya aku Batak. Ah, serius? Pertama. Iya sih, karena aku udah tahu kakak. Kebiasaan banyak orang bilang aku kalau nggak Chinese Manado. Aku Batak Iya, padahal. arahnya. Nah, aku pribadi nggak bisa bahasa Batak. Aku ngerti orang ngomong, tapi aku nggak bisa balesin. Jadi emang nggak ada Batak banget ya dalam hidup aku. Padahal aku bangga sebagai seorang orang Batak. Apalagi bisa nortor, bisa nyanyi lagu Batak tuh kayaknya buat aku tuh kebanggaan ya. Orang bisa mengakui aku tuh Batak, bangga. Tapi aku selalu punya pengalaman buruk dengan cowok-cowok Batak. Jadi membuat aku sedikit agak, udah deh kalau bisa jangan Batak gitu aja sih. Oh gitu. Memang kadang-kadang pengalaman itu ngebuat kita jadi ini ya. Jadi kita... Padahal aku sendiri, pariban aku banyak banget loh. Pariban aku hampir berapa ya? 10 orang ya, pariban kandung ya. Yang kandungannya 10 orang. Itu banyak banget. Ya bisa orang. Sih milih. Bisa milih sih. Tapi ya buat aku, kalau bisa ya janganlah. Kalau pariban kan circle-nya itu aja. Gampang banget circle-nya. Ya, bener. Cuman buat aku, ya tadi itu, trauma dengan cowok bahkan belum pernah pacaran sama Batak, tapi udah sempet trauma loh. Iya ya. Karena cara pendekatannya itu yang buat aku ngerasa biasanya cowok Batak tuh begitu gitu loh. Biasanya buat aku tuh walaupun nggak semua ya, tapi kebanyakan yang deket sama aku yang begitu. Oke, jadi cowok-cowok Batak yang nonton saat ini ya nggak bakal bisa, nggak akan ada peluang. Oke, Kak ini menarik. Tapi kalau kakak punya kesempatan buat milih nanti pekerjaan pasangan kakak tuh pengen apa? Apakah pilot ataukah apa seperti itu? Ya mapan pasti, tapi pekerjaan spesifiknya apa kira-kira yang cocok? Aku dulu selalu berpikir aku nggak mau pacaran sama yang kerja kantoran, dalam arti yang terikat sama kantor. Karena aku tahu aku orangnya spontanitas. Aku bilang aku pengen ketemu gitu. Dimanapun dia ada, aku bakal samperin waktu itu. Tapi ketika aku pernah dekat sama cowok yang bukan pekerja kantoran tapi pengusaha, ternyata sama-sama aja gitu loh. Jadi buat aku sekarang kalau ditanya, kalau bisa milih, aku mau punya pasangan yang apa nih? Aku lebih suka yang bukan terikat jam kerja. Boleh pengusaha atau apapun lah. Yang nggak punya jadwal pasti, yang hari ini harus begini, besok harus begini. Lebih ke pengusaha mungkin ya. Oke. Berarti kenapa nggak pengen cowok yang terikat dengan jam kerja? Apakah terikat jam kerja itu sangat mengganggu waktu ketemu atau gimana? Bukan, tapi aku lebih ke arah gini. Biasanya kalau orang-orang yang kerjanya terikat jam kantoran itu buat menyesuaikan waktunya dengan aku kan manusia malam. Jangan disebut perempuan malam ya. Kalau perempuan malam ntar konotasinya nggak bener nih. Tapi kalau dibilang aku kan manusia malam. Kita kan negara Indonesia sama negara luar kan beda 12 jam. Jadi ketika di sini pagi, di sana malam, di sana malam, di sini pagi kan. Betul. Jadi aku lebih aktif di malam. Jadi buat aku ketika dia malam dia harus istirahat, aku baru on-onnya nih. Sedangkan dia kerja, ya kan ada perbedaan jam gitu. Buat aku tuh kayaknya ngerasanya aku harus dewasa dong. Dia juga kerja, aku juga harus kerja. Waktu kita berbeda. Tapi gimana cara ngomong kalau begitu terus gitu loh. Harus ada yang ngalah jatuhnya kan. Ini menarik. Tapi kalau sepengalaman kakak, pendekatan itu butuh berapa lama sih? Ini dia nih kok. Percaya nggak? Pacaran aku yang 8 tahun, aku PDKT-nya berapa tahun? Berapa 3 tahun? 3 tahun? 3 tahun. Pacaran 8 tahun, PDKT 3 tahun. Kenapa selama itu gitu loh? Karena kan buat apa PDKT lama-lama gitu loh? Karena buat aku ketika kita pacaran, aku pacaran sama si A, PDKT sama si A dengan waktu 3 tahun.
Begitu pacaran, kelas kami udah bukan kelas yang baru jadian. Kelas kami yang udah jauh pacaran. Buat aku begitu. Jadi nggak rugi sebenarnya PDKT lama itu nggak rugi. Kalau isinya nggak bucin aja ya. Kalau isinya PDKT bucin ya, lu buang waktu. Tapi kalau PDKT lu udah belajar karakter, lu udah belajar tentang keuangan, lu belajar tentang keluarga dia. Begitu lu resmi pacaran, udah banyak yang lu pelajari tentang dia. Buat gue gitu. Oke. Kak, ini ada temen kakak yang komen nih, Sandi. Asik. Ini materi apa, Cak? Tadi sebenarnya udah ngomongin forex sih kita sedikit. 10 menit ngobrolin forex. Dan sekarang kita ngobrolin soal tantangan anak muda memilih jodoh. Gitu kali ya. Tapi PDKT 3 tahun apakah itu buat laki-laki menjadi nggak nyaman, Kak? Maksudnya kelamaan nggak sih kalau buat laki-laki gitu? Karena nggak ada kepastian, nggak ada apa kayak digantung gitu. Kalau buat aku pribadi, aku ngomong secara sisi perempuan aja ya kok. Kalau buat aku, PDKT itu seleksi alam. Ketika lu mampu sampai berhasil di titik pacaran, artinya lu sefrekuensi sama tuh orang. Kalau signalnya jelek ya. Coba. Kalau aku pribadi, buat aku PDKT lama itu sebenarnya membuktikan bahwa dia itu layak atau nggak layak buat kita. Ketika kita pacaran, PDKT-nya lama, akhirnya pacaran, artinya kita sefrekuensi. Nggak ada seleksi alam di sini. Tapi ketika kita PDKT-nya lama terus nggak jadian, artinya ada seleksi alam di situ. Yang kalah akan digantikan gitu loh. Yang nggak layak akan digantikan. Makanya buat aku lebih seru PDKT kok dibandingin pacaran. Karena kita bisa banyak belajar tentang beberapa karakter orang dengan tanpa status kan. Tapi kan gini Kak, maksudnya kalau misalnya gini, ini keresahan orang ini ya, para lelaki ya. Kalau cewek PDKT sama banyak cowok, kan kasihan cowoknya yang nungguin. Gimana menurut Kakak kayak gitu? Sah aja kenapa sih? Kenapa PDKT harus satu orang laki-lakinya? Belajar banyak lah tentang banyak wanita. Buat aku, kalau aku dibatasin ya, ditanyain orang gini, ada yang marah nggak? Kalau aku chatting. Yang jelas kalau lu gak bales, artinya ada kesempatan buat lu masuk lebih dalam lagi. Tapi ketika gua ogah-ogahan bales, ya lu gak usah chatting lagi gitu loh. Harusnya laki-laki juga punya intuisi dong. Iya dong. Iya kan? Kayaknya agak enggak di umur kita deh kalau ditanyain, ada yang marah ya nggak, Ca, kalau aku chatting kamu? Ini lu ngapain? Lu anak SMP? Enggak sih? Iya. Setuju. Dan aku tipe orang yang begini kok. Lu mau deket sama gue, oke, fine. Gue mau. Kita temenan. Tapi ketika lu mau jadiin gue bahan calon PDKT-an, lu harus izin ke gue. Gak bisa nih tiba-tiba lu ngerasa udah PDKT sama gue sekian tahun, nggak ada progres ke depan hubungannya. Salah lu nggak sounding itu, niat lu nggak lu bilang. Kalau orang mau deket sama gue, biasanya harus bilang, Ca, gue mau serius sama lu. Oh ya udah, pertanyaan-pertanyaan gue akan lebih ke arah cenderung untuk serius hubungannya. Tapi kalau Ca, gue mau kenalan sama lu, ya ayo kenalan, kita temenan. Ini menarik. Kak Ica, kalau seandainya kan itu dari perspektif laki-laki, kalau dari perspektif laki-laki deketin semua cewek boleh nggak kalau dalam masa PDKT? Laki-laki ngedeketin semua boleh. Kalau aku boleh. Kalau Kakak boleh. Aku bukan perempuan yang mungkin aku pasti ada lah perempuan-perempuan yang kayak aku yang lebih banyak menggunakan rasionalnya dibandingin perasaannya. Kalau aku nih, even itu udah jadi pacar aku pun,
dia bilang ke aku, itu cewek cantik ya. Aku nggak marah loh kok. Kakak Karena nggak buat marah? aku itu normalnya laki-laki. Itu normalnya laki-laki. Ketika dia melihat perempuan cantik, dia akan bilang, dia akan lihatin itu cewek. Oke. Itu cewek cantik ya. Oke. Tapi jangan tuh cewek pakai baju terbuka terus diliatin cowok gue, itu cari gara-gara dia sama gue. Tapi kalau dia ngaku tuh cantik, oke, fine, nggak apa-apa. Dan gue juga nggak mau dibatasin kok. Ketika gue lagi cewek cowok ganteng nih, keren, ganteng, atau bersih, atau apapun lah, gue ngeliatin terus dimarahin. Hello, lu emang pacar gue, tapi cowok di luar sana ganteng banyak gitu loh. Jangan batasin gue, pemandangan gue karena hanya status pacaran. Kalau buat gue begitu. Oke. Ini menarik Kak, tapi berarti kakak butuh laki-laki yang nggak terlalu cemburuan dan nggak overprotective dong jadinya. Kalau begitu kan kesannya seperti itu. Buat aku tuh semua percaya kok. Aku bukan tipe cewek yang harus cek handphone orang, cek handphone pacarku, cek medsosnya, cek DM-nya. Aku nggak tipe yang kayak begitu sih. Dan aku juga nggak mau digituin. Buat aku percaya aja. Oke. Percaya aja. Ini penting. Ini ada komen Kak dari Mr. Gilan. Hai Syah. Hai. Ini kali ini bahasnya nggak bahas tentang forek-forek dulu ya. Tadi udah di awal 10 menit awal. Oke. Ya. Ini menarik Kak. Banyak insight yang aku dapat dari diskusi ini Kak. Berarti selama kakak pacaran nggak pernah tukeran akun Instagram gitu atau sosial media apapun? Nggak. Tukeran pin ATM sering. Tukeran pin ATM sering. Wow, ini lebih menarik lagi. Kenapa tukeran pin ATM lebih teras ketimbang sosial media seperti itu? Buat aku sosial media ini apa? Buat aku ketika pun udah pacaran tuh gak jaminan menikah kan? Iya sih. Terus ngapain dijagain? Ngapain dipegangin? Ngapain harus dipegang terus? Kalau lu pegang sekenceng-kenceng lu, tuh orang makin kabur loh. Nih ibaratnya ya, lu pegang ini tangan lu nih, ini isinya beras. Kalau lu pegang kenceng, yang lu pegang cuma segini doang loh. Tapi kalau tadinya tangan lu dua-dua lu pegang ini, makin banyak yang lu dapetin loh. Ya kan? Ya udah ngapain dipegangin, ngapain dijagain? Lu jagain sepinter-pinter lu, tuh orang kalau emang bukan jodoh lu kabur dia. Oke, ini asik sih Kak. Menarik. Tapi kan katanya jodoh itu di tangan Tuhan Kak. Berarti kan kita harus ngejaga jodoh yang Tuhan kasih kan gitu. Gimana? Konfirmasi kalau, apa yang Tuhan lu bisa jamin? Oh ini Tuhan jodoh gue ya, gue jagain ya, kan nggak ada kayak begitu. Mau sama siapapun lu hidup, sama siapapun lu pacaran, lu harus jaga dia dan jaga diri lu. Itu aja yang bener. Ya itu aja yang bener. Oke, ini menarik, insight yang menarik. Oke, wow. Buat cewek-cewek yang lagi nonton, siapa tahu mau menerapkan kita prinsip satu tim mungkin ya. Iya. Bukan main kakak aing, kan Noel Purba. Kayak gitu. Menarik ini Kak soal tantangan anak muda seperti itu. Tapi gini Kak, kalau seandainya ada cowok nembak sama kakak, cara nolaknya gimana? Mungkin cewek-cewek yang nonton ini pengen tahu cara nolak cowok yang nembak tuh gimana sih gitu. Aku bukan orang yang suka belok-belok gitu. Kalau aku bilang aku enggak, ya enggak. Misalnya gini, Cak mau enggak jadi pacar aku gitu? Aku bilang butuh waktu, aku bakal bilang butuh waktu. Tapi kalau aku bilang enggak, ya enggak. Tiba-tiba nih, dia nggak ada angin, nggak ada hujan, bilang gitu kok aku. Dia bilang, lo lu pikir selama ini kita ngapain aja gitu loh. Buat aku gini ya kok, mungkin aku pernah beberapa kali deket sama orang yang tanpa sounding kita pacaran terus tiba-tiba rasa memiliki satu sama lain tuh pernah. Tapi buat aku itu balik lagi bagaimana rasa aja sih. Kalau emang enggak ya jangan bilang iya, kalau bilang iya jangan bilang enggak. Jangan sok-sok mau dikejar-kejar gitu deh cewek-cewek. Dengerin tuh cewek-cewek. Iya kan? Benar. Menarik gini, asik. Kriteria kakak apa nih dalam melihat pasangan, dalam menyeleksi pasangan, kriterianya apa? Kira-kira?
aku lebih suka cowok bad boy dibanding cowok good boy. Aku lebih suka bad boy. Bad boy loh, kan nggak baik kalau kalau bad boy. Bad boy penampilannya. Karena buat aku cowok bad boy itu hanya akan baik sama satu perempuan yang dia sayang. Tapi kalau cowok good boy sama semua orang dia baik. Terus nggak ada spesialnya kita. Iya ya, martabak aja spesial ya kan? Iya, martabaknya spesial kan kita nggak spesial. Nah iya makanya bener. Berarti lebih kepada penampilannya bad boy seperti ukuran penampilan bad boy itu apa sebetulnya dalam kriteria kakak mencari pasangan seperti itu? Tahu nggak? Buat aku tatoan tuh penting loh. Ah serius kan dilarang agama? Siapa bilang dilarang agama? Tuhan kita tidak pernah melarang tatoan. Tuhan kita bilang jangan rusak bait Allahku. Bait Allahku itu tubuh. Tapi kalau buat aku tato itu, kalau kalian pernah baca di blog aku pernah nulis tentang tato. Itu buat aku tato itu tidak menunjukkan kriminalitas, tapi menunjukkan seni. Buat betul, aku ya. Betul. Jadi buat aku ya, buat aku sih kalau seandainya dibilang apa sih kriteria cowok bad boy, buat aku tatoan. Tatoan. Kayak gitu. Oke, tatoan. Selain itu apalagi selain bad boy kriterianya dalam memilih pasangan seperti itu? Kalau fisik ya, kalau yang bisa dilihat ya mungkin botak atau gondrong sekalian. Gondrong sekalian atau botak, bener-bener pelontos banget. Tindian mungkin, tatoan atau apa ya? Aku nggak suka cowok smoking, tapi aku suka lihat cowok ngerokok. Gimana jadi gaya rokoknya itu loh, gaya dia ngerokok itu aku suka, walaupun aku sebenarnya nggak suka ngerokok gitu loh. Berarti kakak lebih suka cowok yang perokok? No, aku nggak suka cowok perokok, tapi aku suka ngeliat gaya cowok ngerokok. Gimana tuh? Jadi gimana ini membahasakannya, bingung jadinya. Hai Kak Hani, hai. Ya kalau dibilang ya biskolnya jangan ngerokok, tapi kalaupun dia harus ngerokok ya nggak apa-apa sih buat aku. Oke. Selain itu kan yang bisa dilihat. Yang lain? Kalau nggak bisa dilihat yang itu, aku bilang harus pinter. Harus pinter. Harus banget. Harus banget. Enggak kayaknya bisa. Buat aku ya, kayaknya lucu gitu loh, Dek. Kalau seandainya kita ngobrol panjang, terus hanya bisa ngomongin dunianya aja atau duniaku aja, tuh kayaknya ini pacaran aku aja atau pacaran kamu aja sih gitu loh. Tapi kalau kita bisa ngomong A, B, C, D, E, kan enak. Nggak akan pernah kehabisan topik dong. Betul. Jadi pinter harus yang utama. Kalau dia di bawah kakak pinternya sedikit, 10-11 lah. Laki-lakinya 10, kakak 11 gitu pinternya. Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Asal jangan 1-10 aja selisihnya. Udah. Ampun deh. Kayak gitu ya. Berarti tertarik dengan cowok yang suka baca buku? Kalau pinter kan identik dengan kutu buku tuh. Sebenarnya kalau dibilang baca buku apa nggak buku, nggak harus sih. Kalau dia update, kalau dia jago bergaul, buat aku tuh udah lebih daripada cukup sih. Kita bisa ngelihat cowok, kalau aku bisa ngelihat nih cowok pinter apa nggak pinter dari gaya bergaulnya aja. Kalau sebentar dia ketemu orang, itu berarti orang pinter itu. Artinya dia pinter bergaul. Banyak. Kan kalau kita berteman itu kan nggak semua satu frekuensi sama kita dong. Betul. Mungkin ada orang yang lebih pinter, lebih bodoh, lebih egois, lebih cantik, lebih jelek, atau apa, lebih kaya, lebih miskin. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kehidupan dia? Itu artinya kita pinter. Buat aku ya. Oke. Ini menarik. Selain pinter ada lagi nggak? Mungkin lebih tinggi dari kakak atau lebih pendek dari kakak seperti itu? Tentu dong. Harus lebih tinggi dibandingin aku. Harus lebih tinggi, harus lebih hitam dibandingin aku. Jangan dia yang lebih putih dibandingin aku. Lebih hitam? Lo kan rata-rata cewek tuh suka cowok yang putih kan? Ya kalau cowok putih terus akunya hitam ya lucu dong, Dek. Dibilang ntar kalah glowing dari pacarnya. Mending dia yang jelek, aku yang cantik, nggak apa-apa deh. Artinya apa? Dia harus bersyukur punya aku. Kalau aku dapat dia ya so aja gitu kan. Ya, ini menarik sih, seru sih. Wow, keren banget ini. Harus lebih jelek. Tapi kakak nggak malu pacaran sama yang lebih jelek? Kan tadi kakak bilang dia harus lebih jelek istilahnya.
Apa nggak malu jalan lebih jelek? Enggak sih, misalnya itu kan cuman kata-kata kiasan doang. Buat aku ya, kalau bisa dia lebih hitam dibandingin aku. Kenapa? Buat aku lebih maco aja cowok. Lebih kalau cowok putih itu kayaknya agak lucu ya. Kayak gimana gitu rasanya. Kayak ini cowok takut matahari gitu. Kayak aneh gitu loh. Buat aku cowok yang lebih hitam dibanding, nggak harus hitam ya, tapi lebih hitam dibandingin aku. Kalau aku kulitnya begini ya, dia naik sedikit lah. Sawo mateng lah kayak gitu kan, sawo mateng lah kayak gitu, nggak terlalu hitam-hitam banget kayak gitu. Wow, Terus kalau bisa suka musik. Suka musik, wow. Kenapa itu jadi hal yang penting kan? Hah? Aku bersyukur sih, mantan-mantanku semua jago musik. Karena aku ngerasa perlu balance ya, hidup tuh perlu balance. Dan musik tuh salah satunya. Cara bikin supaya itu seimbang dengan musik. Kalau aku suara aja fales, alat musik nggak bisa pakai, nggak bisa mainin, ya harus cari cowok yang bisa nutupin itu dong. Oke. Wow, ini menarik. Ini mungkin pacar atau punya pacar yang di bawah umur, mungkinkah? Kalau Kak Ica sendiri? Dulu pernah PDKT sama cowok di bawah umur, 2 tahun di bawah aku. Pas PDKT sih seru-seru aja. Pas berantem nggak enak nih, dia manggilnya kakak coba. Apaan lu? Apaan? Lucu kan? Nah, itu sih udah. Akhirnya nggak pernah lagi tertarik untuk coba-coba cowok di bawah umur. Kenapa kalau seandainya ketemu kan dan ternyata pemikiran kakak berubah, tetap pada pemikiran kakak, nggak mau cowok di bawah umur? Karena laki-laki itu pada dasarnya manja. Laki-laki itu sebenarnya dengan tough-nya dia, dengan kadar tough-nya dia begitu, sebenarnya basicnya laki-laki itu pengen dimanja. Sedangkan perempuan punya sifat itu juga gitu loh. Ya kan? Laki-laki itu kan sifatnya ngover kan? Betul. Ngover. Dan perempuan sifatnya pengen di cover. Kalau seandainya tuh anak di bawah gue yang cover dia. Terus siapa yang cover gue? Betul. Ya Bang Andrew lah. Ya, itu kan abang, bukan pasangan kan? Iya, ini menarik sih. Diskusi ini semoga menjadi apa ya, perenungan bagi anak muda lah untuk mencari pasangan. Yang toksik dibuang lah kayak gitu kan? Iya. Buat aku gini loh, toksik itu di hubungan itu sebenarnya bukan sebatas yang selingkuh, KDRT atau apapun itulah ya. Tapi lebih kompleksnya lagi adalah rasa percaya, komunikasi itu sebenarnya udah toksik sih buat aku ya. Betul. Kayak nggak harus sifat yang menyakitkan aja, tapi yang nggak percaya itu sebenarnya juga udah toksik sih buat aku. Betul. Pernah punya baju couple nggak kira-kira? Nggak pernah dan nggak mau. Nggak punya juga barang-barang yang kembar. Kenapa? Tapi kalau nggak sengaja kembar mungkin ya, misalnya kayak ibaratkan sepatu deh. Ya. Dia punya sepatu merek A, aku juga sepatu merek A, tapi tidak janjian, tidak dibeli dengan waktu yang bersamaan. Punya. Itu baju couple itu penting loh untuk menunjukkan romantisisme gitu kan? Iya, buat aku kenapa nggak couple aja di perhiasan, di aset rumah gitu? Kenapa couple-nya baju? Couple kayak mobil kembar, rumah kembar, perhiasan kembar. Kenapa harus baju? Mungkin dari baju dulu rezekinya, Kak. Baru ke rumah. Ya. Berarti kalau kelasnya masih baju, berarti belum mau nikah. Berarti masih mau main. Oke. Ini menarik. Jadi kalau baju kelasnya masih dalam taraf berpacaran dan belum nikah seperti itu. Penting nggak sih restu orang tua dalam memilih pasangan? Penting dong. Penting sekali. Buat aku tuh orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Betul. Suara hati Tuhan ada di orang tua. Jadi kalau Tuhan udah kasih berkat, kalau orang tua berkat kasih berkat, pasti orang tua Tuhan pasti kasih berkat. Makanya kenapa buat aku tuh pacaran aku itu lebih kalau ke sekarang ya, lebih bagus kalau mama approve dulu baru aku deh. Aku sih lebih ke arah begitu sih sekarang. Karena percuma juga kita pacaran, terus mau menikah orang tua nggak restuin, buat apa? Betul. Pernah punya pengalaman orang tua atau aturan nggak merestui, Kak? Ada pasangan kakak yang nggak direstui? Pacaran sebelum yang sekarang aku jomblo ini, itu pacaran 5 tahun, papa mama nggak setuju. Sejak awal pacaran orang tua nggak setuju, tapi mampu bertahan 5 tahun.
Tapi kenapa nekat? Kalau pada akhirnya nggak ini, nggak ada. Karena buat aku, karena nggak ada alasan buat aku saat itu mutusin cowok aku. Oke. Dengan sebelum ada satu kesalahan besar yang dia lakuin. Sebelum itu ya, sebelum itu nggak ada alasan buat aku mutusin dia waktu itu. Dan kebetulan buat aku dia pintar. Dia bisa cover kekurangan-kekurangan aku. Oke. Jadi ada satu masalah yang akhirnya membuat kakak tersadar bahwa restu orang tua itu penting dan enggak akhirnya. Ya. Bahkan ketika aku putus dengan satu kejadian itu, ada satu kesalahan yang dia buat ke aku. Ketika putus, papa mamaku happy banget. Begitu aku sounding, "Mama, aku jomblo," gitu. Wah, mereka tepuk tangan, happy banget. Happy banget. Gitu ya, saking. Kenapa pada saat itu, apa pertimbangan orang tua kira-kira tidak setuju? Apa pertimbangannya, mungkin karena profesinya kah? Atau karena apanya? Biasa aturan tuh nggak setuju karena apa? Nggak tahu ya, aku percaya sih. Orang tua itu adalah wakilnya Tuhan. Mereka punya satu perasaan-perasaan yang nggak bisa dibohongin oleh ketika kita berbuat baik itu tidak dari hati. Orang tua kita pasti ngerasain gitu loh. Betul. Ya, aku percaya itu sih. Betul. Kakak percaya itu hingga hari ini. Jadi kalau ada cowok yang dekat, apakah kakak cerita sama orang tua kakak kayak gitu? Ya pasti. Aku pasti akan kenalin ke papa mamaku, ke Andrew dan ke Odi. Aku akan bilang ini yang dekat sama aku. Terus mereka menilai, mereka oke nggak oke, jalan kedua, jalan ketiga begitu biasanya. Oke, ini menarik. Biasanya kriteria dari orang tua kakak sendiri ada nggak? Dari aturan ataupun tulang? Kalau papa maunya bata. Itu udah pasti nggak mungkin ya. Itu pasti nggak mungkin ya. Kalau aku nikah sama siapapun pasanganku pasti jadi bata. Misalnya dibatakin lah, beli marga lah pasti. Kalau bisa sih Batak Tulen, kalau tulang sih pengennya. Ya, maunya Batak Tulen. Kalau mama sih lebih ke arah yang penting seiman, takut Tuhan. Yang penting seiman dan takut Tuhan. Seberapa penting menurut kakak pacaran ataupun punya pasangan yang takut akan Tuhan seperti itu dalam usia kakak sekarang? Jujur ya kok, aku bukan manusia, bukan pribadi yang takut Tuhan banget lah. Iya. Aku jalankan perintah Tuhan dalam arti ibadah minggu, saat teduh, perpuluhan aku lakukan. Tapi bukan yang sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit ambil waktu berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Bukan yang pribadi yang begitu. Maksudnya masih jauh lah dari kata-kata yang takut akan Tuhan. Tapi aku sadar aku butuh orang yang kadar kesetiaannya sama Tuhan udah harus diacunin jempol. Buat aku, kenapa pasangan yang takut akan Tuhan itu penting ya? Karena ya itu, aku tahu kekurangan aku itu gitu loh. Aku butuh pengingat, aku butuh orang yang sabar ngebawa aku ke dalam jalannya Tuhan aja. Oke. Wow, laki-laki yang sabar. Kayaknya sabar itu juga penting ya. Dalam arti kakak kan orangnya ini ya, aktif seperti itu. Ekstrovert juga, pengen ketemu sama siapapun. Kalau nggak sabar ngadepin kakak kayaknya agak sulit juga. Karena kakak sedikit bawel orangnya. Ya, betul. Itu betul. Laki-laki yang bisa lama sama aku adalah laki-laki yang sabar. Benar, itu benar. Dewasa belum tentu ya, tapi kalau sabar pasti. Karena kalau pacaran masih ada manja-manjanya lah ya, tetap ada manja-manjanya. Ya gitulah. Oke, ini menarik Kak. Terakhir Kak, buat orang-orang yang nonton ataupun pasangan-pasangan yang saat ini masih toksik, apa pesan Kakak buat mereka yang masih toksik nih, yang pakai baju couple, yang harus kemana-mana ngabarin, tukeran akun Instagram seperti itu? Kalau boleh saran, kalau boleh kasih pendapat, boleh kasih pengalaman pribadi, kayak gitu-gituan mending udahin deh. Kenapa? Percaya deh, ketika lu melangkah satu langkah lebih serius lagi dibandingin status lu saat ini, itu masalahnya bukan lagi itu gitu loh. Kenapa nggak pacaran, selama pacaran lu serius, tapi sambil KPR rumah. Jadi ketika KPR-nya lunas, hubungan lu makin serius, susah loh bagi-bagi harta gono gininya.
Betul. Lu jaga, lu ngikat cowok lu, ngikat pasangan lu dengan jalan yang benar, dibandingin lu ngikatnya pakai adegan awas ya lu kemana-mana, awas ya laporan itu. Buat aku sih gak dewasa. Oke. Wow, ini menarik banget. Kita udah ngobrol 49 menit, hampir 50 menit ngobrolin soal forex, ngobrolin soal tantangan anak muda. Kenapa ini aku angkat dalam diskusi kita, karena pengalaman kakak nampaknya bisa dijadikan pembelajaran buat aku juga, buat teman-teman yang nonton juga seperti itu. Masih banyak loh di luar sana yang terkekang, masih banyak di luar sana yang masih belum bebas berpacarannya, dalam arti kemana-mana harus ngabarin, kemana-mana harus Sherlock, seperti itu. Banyak banget, kemana-mana harus Sherlock gitu. Kamu lagi di mana, Sherlock dong. Dan itu menurutku, itulah kenapa dek, itulah kenapa aku pribadi bukan punya hati sih, tapi lebih pengen berbagi di blog aku tentang wanita. Ya, toksis lah, tentang hubungan yang bagaimana-gimana. Karena aku ngerasa aku sebagai perempuan aja risih gitu loh. Apalagi laki-laki yang harus menghadapin perempuan mens yang nggak jelas itu. Ya, walaupun aku sendiri ngerasain emang nggak enaknya rasa mens tuh ada gitu. Tapi nggak harus merta-merta itu dijadikan alasan kan buat hubungan ini nggak enak, nggak nyaman, memberatkan laki-lakinya. Ya, itu kali ya yang buat aku ngerasa ya, laki-laki perempuan sama kok, punya sisi. Setiap laki-laki yang apa ya, maco itu aja punya sisi perempuannya kan. Perempuan juga demikian. Yang feminin sekalipun punya sisi laki-lakinya. Betul. Ya jadi wajar aja sih. Dan sebenarnya gini sih Kak, kan kita setiap orang punya privasinya masing-masing seperti itu. Ada hal-hal yang nggak bisa dibagikan, ada hal-hal yang nggak bisa diceritakan seperti itu, ada hal-hal yang mungkin nggak bisa diketahui sama pasangan sendiri, dan private itu kan ibaratnya kan ya cuman kita doang yang tahu sama Tuhan seperti itu. Dan seringkali banyak anak muda yang misalnya, buatku sosial media itu private loh, private banget. Benar. Sampai aku pernah ketemu sama temen yang dia diomelin sama pacarnya gara-gara berorganisasi banyak temen cowok. Menurutku nggak etis aja, karena baru sebagai pacar gitu loh. Gimana nanti udah nikah, kan udah ngeri banget kan gitu. Jadi ini ingin aku bagikan agar mereka juga tidak terjebak dalam berpacaran seperti itu. Dan terakhir mungkin Kak, bagaimana cara ngelepasnya? Susah banget tahu. Gue masih sayang sama dia, tapi gue yakin kok dia masih bisa berubah. Misalnya dia selingkuh misalnya, tapi gue yakin kok dia masih bisa berubah gitu, dikasih kesempatan selingkuh lagi, gue yakin kok dia masih bisa berubah seperti itu. Itu kan bagian dari toksik juga seperti itu. Benar. Kalau buat aku, cinta tuh harus happy. Kalau lu nggak happy ngejalaninnya berarti bukan cinta. Jadi kalau lu ngerasa hubungan lu nggak bikin lu happy, tinggalin. Tapi kalau lu masih bisa bertahan, berarti lu harusnya happy. Jadi jangan pernah bilang, buat aku gini ya, ketika perempuan dan laki-laki pacaran, itu atas kemauan berdua loh. Gak mungkin dong, aku bilang aku pacaran loh sama Justin Biebernya gak ngerasain pacaran sama aku, gak bisa dong. Justin Bieber harus ngerasa dia pacar aku, dan aku harus ngerasa aku pacar dia. Baru namanya pacaran, bener kan? Begitu juga dengan putus. Jangan jangan aku sih, kadang-kadang perempuan itu suka gitu ya, suka cari gara-gara biar dibaik-baikin atau biar dikejar-kejar atau dikasih apa yang dia mau. Sebenarnya kayaknya laki-laki lebih suka cewek to the point ya. Aku nggak ngerti sih, tapi buat aku cara ngelepas toksik atau pasangan yang nggak bener buat kita paling enak itu ya itu, lu tunjukin lu happy walaupun nggak bareng dia. Karena laki-laki sendiri punya beban mental dong. Kalau lu pacar, pasti kan ketika lu punya uang, ketika lu punya segala sesuatu yang lu bisa kasih ke pacar, pasti lu kasih dong. Nggak mungkin nggak. Karena pakai alibi, gue pengen bikin cewek gue bahagia. Kalau lu pengen lepas dari cowok yang nggak bener atau pasangannya nggak bener, ya lu harus bahagia sendiri. Aku pacaran 5 tahun, move on nggak nyampe 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan, seminggu juga nggak. 5 tahun. Apa? 5 tahun aku pacaran, aku lebih happy sendiri ternyata. Aku lebih happy sendiri, nggak perlu wajib lapor, nggak perlu cemburu, nggak perlu buru-buru ngapusin chatting sama teman-teman. Ya kalau
Kalau kita biasa perempuan-perempuan yang banyak temen laki-laki dipanggil disapa, hai beb, hai say, hai dan lain-lain sebagainya, itu pasti biasa. Oh, buat laki-laki yang nggak sefrekuensi sama kita itu udah macem-macem kan, udah lampu kuning nih gitu kan. Iya. Buru-buru tuh encet sebelum ketemu dia, nggak nyaman lah. Buat apa? Oke. Ini ada yang komen nih, Reimer Purta M. Betul itu Kak. Iya, betul kan? Reimer punya pengalaman juga kan? Nggak, kadang-kadang gini loh, laki-laki tuh nggak semuanya salah, nggak pure semua salah dalam hubungan. Perempuan juga nggak pure salah semua dalam hubungan. Tergantung konteksnya aja. Kadang-kadang ya itu, kadang-kadang buat aku, selama aku beberapa kali pacaran, kebanyakan aku kok yang minta maaf. Aku yang say sorry. Aku yang sering say sorry. Buat aku begini, maaf itu tidak menunjukkan kadar kita lemah. Walaupun sebenarnya perempuan selalu benar. Walaupun perempuan selalu benar katanya. Tapi buat aku ketika aku pacaran, aku lebih banyak aku yang bilang, sorry ya, maaf ya sayang, maaf ya beb, maaf ya apapun itu. Aku yang lebih sering minta maaf. Karena buat aku ketika dengan kata maaf bisa selesai, kenapa harus diperpanjang gitu loh, berargumen, debat buat apa? Ujung-ujungnya putus kan. Dan aku sedikit anti dengan kata cewek yang sedikit-sedikit bilang putus. Kan ada tuh kan orang-orang yang sedikit-sedikit putus ya. Aku tuh kadang-kadang merasa, bahkan aku sering beberapa kali pernah punya pacar yang sedikit-sedikit putus, tapi putus. Oke. Ini menarik. Ini menarik. Kakak membahas dan kakak seperti autokritik terhadap perempuan sendiri ya ternyata. Bahwa ada hal-hal yang perlu perempuan benahi dan ada hal-hal yang perlu laki-laki benahi seperti itu. Tapi kan bicara soal udah melekat banget Kak. Kalau udah sayang banget kayak gitu, susah ngelepasnya gitu loh. Udah sayang banget gitu. Dan itu masih banyak terjadi gitu loh. Kadar sayang banget itu apa sih? Lu mau karena sayang banget lu? Buat aku gini ya, ada loh. Emang ada. Aku pernah sekali ketemu sama orang yang bener-bener tololnya minta ampun. Udah tahu dia disakitin, terus-terusan masih bertahan. Hanya karena sayang banget itu. Artinya apa? Mustahil dia bisa sayang sama orang kalau dia sendiri aja nggak happy, nggak sayang sama dirinya sendiri, ya nggak? Betul. Kita harus cinta diri kita sendiri dulu, kita harus utuh diri kita sendiri dulu, baru kita bisa bagi orang cinta kita. Kalau kita sendiri aja masih kekurangan, kita bagaimana mau bilang kita cinta banget sama dia? Kalau diri lu sendiri aja lu sakitin, lu bisa cinta sama orang kok? Betul. Berarti bohong dong. Betul. Wow, ini menarik. Teman-teman yang menyaksikan ini kita bahas soal toxic relationship kebanyakan, dan mungkin teman-teman yang ada punya pengalaman atau pengen nanya, ini Aditya Pratama nih, sabar Bu katanya. Tuh, Dit itu sahabat kamu loh, Dit. Aditya Pratama kayak gitu. Ya, banyak hal yang perlu dipelajari sih dari toxic relationship kayak gitu. Kak, thank you banget sudah ngobrol nih, hampir 1 jam 57 menit kita ngobrol, dan harapannya orang-orang yang nonton dari awal sampai akhir ini bisa dapat pelajaran bahwa perempuan juga harus berbenah diri, perempuan juga harus single fighter istilahnya, jangan bergantung sama laki-laki juga seperti itu, karena ketika putus juga toh yang membahagiakan diri kita sendiri kan gitu loh. Betul. Kayak gitu. 5 tahun pacaran, move on cuman kurang seminggu loh, gila, gokil. Iya, kurang seminggu. Gokil. Gimana kakak bisa dapat itu? Gimana caranya? Kalau dulu pernah pacaran sama yang 8 tahun, yang temen SMP, itu move on-nya lama sekali karena pacar pertama. Dan dia benar-benar tidak pernah meninggalkan luka gitu loh. Kita putus hanya karena LDR yang saat itu masih gila-gilanya, masih gila organisasi masing-masing, beda kampus, gila organisasi, terus masih gila dengan hobi masing-masing, kaget suasana kota gitu, kota. Jadi ya itu kita putus, ya udah. Kalau itu bener move on-nya lama, aku move on bertahun-tahun. Tapi kalau yang sama 5 tahun ini, karena mungkin jejak peninggalannya itu
luka ya. Jadi aku ngerasa oke, nggak ada alasan buat sedih gitu loh, buat nggak ada sedih. Ya udah. Oke. Mungkin yang 8 tahun nonton video ini nanti kan bisa jadi dan ngajak balikan. Oh, tidak boleh pelakor, tidak boleh pelakor. Oh, udah punya Masih pacar banyak ya? cowok-cowok di luar sana. Sudah punya pacar. Dan kebetulan aku tuh bukan tipe cewek yang begitu putus deh langsung musuhan, enggak. Dan aku sangat berteman baik sama semua mantan-mantan aku. Oh gitu, kan banyak tuh yang langsung ngeblok mantannya gitu. Nih, aku pengen nanya nih sama teman-teman kamu, followers kamu nih. Pernah kan kalian perempuan, misalnya nih, aku pacaran sama kamu, sama Rapko. Terus aku nggak pernah kenal mantan Rapko namanya Tari, Bunga, dan lain-lain. Bisa kan aku cemburu sama Tari dan Bunga itu? Pernah kan ngalamin hal-hal yang begitu? Pernah nggak? Pernah. Cemburu sama mantannya pacar. Padahal kenal juga enggak. Tapi bisa cemburu. Nggak ngerti. Iya kan? Iya, makanya. Aku beberapa kali dicurhatin sama temen. Aku pusing nih, kenapa? Cewek gue cemburu mulu sama mantan gue. Hah? Aneh banget. Bahkan aku, Dek, sama semua mantan-mantannya pacarku, temenan. Gokil. Ngapain dicemburuin, ngapain dibikin ribet lagi, toh udah mantan toh. Iya, makanya. Toh dengan dia pacaran sama itu orang, cowok lu, pasangan lu ada seperti saat ini kan. Jadi pelajaran kan, buat apa? Betul. Setuju, sepakat. Ya, gitu. Sepakat. Oke, Kak, ini ada komen dari Reimer nih. Ini mungkin dia pengalaman kayaknya, udah hukum alamnya mungkin itu, Kak. Ya mungkin begitu kali ya. Cewek dan cowok sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau aku pribadi sih, mungkin pacarku hari ini nonton kali. Cuman aku berpikir, aku juga nggak pernah ngelarang dia untuk ngapa-ngapain. Aku nggak pernah ngelarang dia untuk komunikasi. Ngabarin kayaknya nggak penting juga sih. Kamu lagi ngapain kayak itu pertanyaan basi nggak sih? Iya. Makanya, Kak, thank you banget Kak sudah ngobrol sama aku, dan aku akan end video dan berharap ini aku akan upload di YouTube videonya dan nanti teman-teman di YouTube bisa nonton. Thank you Kak. Tuhan berkati. Siap, thank you ya. Bye. Bye Kak, thank you.